keputusan adalah memilih beberapa alternatif untuk melakukan suatu tindakan tertentu, baik secara individu maupun kelompok, untuk mendapatkan cara terbaik terhadap apa yang ingin dicapai, baik secara individu maupun kelompok. Tingkatan pengambilan keputusan. Pertama, pengambilan keputusan otomatis. Kedua, pengambilan keputusan memoris. Yang ketiga, pengambilan keputusan kognitif. Jenis-jenis pengambilan keputusan. Pertama, pengambilan keputusan berdasarkan intuisi. Kedua, pengambilan keputusan berdasarkan rasio. Ketiga, pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan berdasarkan wewenang. Kategori pengambilan keputusan. Yang pertama, menurut Simon, keputusan yang terprogram dan keputusan tidak terprogram. Dan yang kedua, menurut Johannes Supranto, ada keputusan dengan kepastian, keputusan dengan ketidakpastian, keputusan dengan resiko, dan keputusan dengan konflik. Manajer memiliki hak untuk mengambil keputusan di setiap organisasi. Pengorganisasian adalah kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan, sumber, dan lingkungannya. Proses pengorganisasian. Pertama, penetapan pengembangan aktivitas. Kedua, penyusunan organisasi. Ketiga, mengisi organisasi dengan tugas, kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab. Desain organisasi adalah pola tentang hubungan antara berbagai komponen dan bagian organisasi. Pada organisasi formal, struktur direncanakan dan merupakan usaha sengaja untuk menetapkan pola hubungan antara berbagai komponen sehingga dapat mencapai sasaran secara efektif. Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai suatu tujuan tertentu dalam organisasi. Sebagai contoh, seorang manajer suatu organisasi mempunyai hak untuk memberi pemerintah dan tugas, serta menilai melaksanakan kerja karyawan di bawahnya. Wewenang ini merupakan hasil delegasi atau pelimpahan wewenang dari posisi atasan ke bawahan dalam organisasi. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi lebih maksimal. Fungsi manajemen SDM antara lain: 1. Fungsi perencanaan. 2. Fungsi pengorganisasian. 3. Fungsi pengarahan. 4. Fungsi pengendalian. Adapun tujuan SDM antara lain: 1. Tujuan organisasi. 2. Tujuan fungsional. 3. Tujuan sosial. 4. Tujuan personal. Sasaran manajemen sumber daya manusia. Ada 4 poin MSDM yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah sasaran perusahaan atau korporasi. Tujuannya agar membantu pemimpin untuk mencapai tujuan perusahaan. Misalnya perencanaan SDM, pelatihan, pengembangan, seleksi, naik turun jabatan, serta penilaian. Kemudian ada yang kedua, yaitu sasaran fungsional.
Sasaran fungsional ini gunanya adalah mempertahankan kontribusi yang diberikan dari HRD di level yang dibutuhkan oleh perusahaan. Misalnya pengangkatan pangkat, penilaian pegawai, dan penempatan pegawai. Kemudian ada sasaran sosial. Ini berhubungan dengan lingkungan, ya, biasanya dengan syarikat, tentang keuntungan perusahaan, tuntutan hukum, CSR, dan banyak lagi yang lainnya. Lalu kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu sasaran pribadi karyawan. Tujuannya ini adalah untuk karyawan itu sendiri. Jika karyawan itu kinerjanya baik, maka perusahaan akan membantu, misalkan mau mengambil perumahan atau kredit apalah sejenisnya. Lalu di sini saya membahas lagi tentang fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama adalah fungsi manajerial. Di dalamnya ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Lalu yang kedua adalah fungsi operasional. Ya, di dalamnya pengadaan tenaga kerja, kompensasi, pengembangan, pemeliharaan, pengintegrasian, serta PHK.